Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul membaca data CSV dan menampilkan grafik menggunakan Python. Nah, pada proyek ini kami membuat sebuah aplikasi berbasis GUI menggunakan bahasa pemrograman Python yang mampu membaca file CSV, menampilkan isi data dalam bentuk tabel, serta memvisualisasikannya ke dalam beberapa jenis grafik. Harapannya tuh aplikasi ini dapat membantu pengguna memahami informasi dari data dengan lebih mudah dan lebih cepat. Sebelumnya izin kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Fakri dengan NIM 2405111072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arhan Maulana Hidayat dengan NIM 2405111012. Perkenalkan, nama saya Dimas Pandibowo dengan NIM 2405111103. Oke, sebelum masuk ke tahap pembuatan aplikasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari praktikum ini. Saat ini data menjadi salah satu aset yang sangat penting dalam berbagai bidang, baik pendidikan, bisnis, kesehatan, maupun pemerintahan. Namun data yang masih berupa angka atau tabel seringkali sulit dipahami apabila hanya dilihat secara langsung. Nah, salah satu format penyimpanan data yang paling banyak digunakan adalah CSV atau Comma Spread Values. Format ini memiliki struktur yang sederhana, ukuran file yang kecil, dan dapat dibaca oleh berbagai aplikasi, termasuk Microsoft Excel maupun Python. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi yang dapat membaca file CSV secara otomatis, menampilkan data dalam bentuk tabel, kemudian mengubahnya menjadi grafik sehingga informasi yang ada lebih mudah dianalisa. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih informatif dibandingkan jika dilakukan secara manual. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang tujuannya. Tujuan utama dari praktikum ini adalah menerapkan bahasa pemrograman Python dalam membaca dan mengolah data yang berasal dari file CSV. Selain itu, kami juga ingin mempelajari bagaimana membangun aplikasi berbasis GUI menggunakan Tkinter sehingga pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah tanpa harus menggunakan terminal atau command prompt. Tidak hanya itu, data yang berhasil dibaca juga divisualisasikan menggunakan grafik bar, grafik line, dan grafik pie agar penyajian informasi menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Nah, melalui praktikum ini, kami juga memperoleh pengalaman dalam menggabungkan beberapa library Python menjadi satu aplikasi yang saling terintegrasi. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Di sini akan dibahas oleh teman saya yaitu Arhan Maulana Hidayat. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu dasar teori. Aplikasi yang dibuat menggunakan beberapa teknologi utama yang saling terintegrasi. Setiap teknologi memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari membaca data, bangun antarmuka, hingga membuat visualisasi grafik. Di sini software yang kita gunakan yaitu Python, Visual Studio Code, dan Excel. Library yang kita gunakan ada Pandas untuk menganalisis datanya, ada tkinter untuk membuat aplikasi GUI-nya, dan ada Matplotlib untuk membuat grafiknya. Selanjutnya, dataset. Sebelum data dapat diolah, aplikasi memerlukan sebuah data sebagai sumber informasi. Pada praktikum ini, digunakan dataset nilai mahasiswa yang disimpan dalam format CSV, yaitu Comma Separated Values. Dataset tersebut berisi data akademik mahasiswa yang nantinya akan ditampilkan ke dalam tabel serta divisualisasikan jadi beberapa jenis grafik. Di sini kalian bisa lihat datasetnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Panduwibowo. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Pandibowo dengan NIM 2405111003. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja program. Nah, prosesnya dimulai ketika pengguna menjalankan aplikasi, kemudian memilih file CSV yang ingin dibaca. Setelah file dipilih, sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu. Jika file valid, maka library Pandas akan membaca seluruh isi file dan menjemahnya dalam data frame.
Data yang telah berhasil diproses kemudian ditampilkan ke dalam tabel atau tree view. Setelah itu, pengguna dapat memilih jenis grafik yang ingin ditampilkan, yaitu grafik bar, grafik line, maupun grafik pie. Pada alur kerja ini menggambarkan bahwa setiap proses saling terhubung, sehingga pengguna hanya perlu melakukan beberapa langkah sederhana untuk memperoleh hasil visualisasi data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan dari GUI-nya. Bisa dilihat pada bagian atas terdapat tombol untuk memilih file CSV serta tombol reset. Setelah file berhasil dipilih, aplikasi akan menampilkan informasi mengenai nama file, jumlah baris, dan jumlah kolom. Di bagian tengah terdapat tabel yang digunakan untuk menampilkan seluruh isi dataset, sedangkan pada bagian bawah terdapat tombol untuk menampilkan grafik bar, grafik line, dan grafik pie. Pada aplikasi kali ini kami berusaha untuk membuat tampilan yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh pengguna tanpa harus memahami proses pengolahan data di balik aplikasinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembacaan data CSV. Pada tahap kali ini, aplikasi mulai melakukan proses pembacaan data menggunakan library Pandas. Ketika pengguna memilih file CSV, program akan membaca seluruh isi file menggunakan fungsi read_CSV. Data yang berhasil dibaca kemudian disimpan ke dalam sebuah data frame sebelum ditampilkan ke dalam tabel pada aplikasi. Selain menampilkan isi data, aplikasi ini juga dapat memberikan informasi mengenai jumlah baris dan jumlah kolom sehingga pengguna dapat memastikan bahwa seluruh data telah berhasil dimuat dengan baik. Dengan memanfaatkan library Pandas, proses pembacaan data menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah dibandingkan jika dilakukan secara manual. Nah, demikian penjelasan materi yang terdapat pada PowerPoint ini. Selanjutnya, agar implementasi aplikasi dapat dipahami dengan lebih jelas, teman saya akan mendemonstrasikan secara langsung cara kerja program mulai dari proses memilih file CSV hingga menampilkan visualisasi grafiknya. Oke, kembali lagi bersama saya Hafiz. Nah, di sini setelah kita membahas tentang konsep dan alur kerja aplikasi pada PowerPoint tadi itu, sekarang saya akan mendemonstrasikannya secara langsung kepada teman-teman supaya teman-teman melihat bagaimana cara aplikasi ini membaca data file CSV, menampilkan data, kemudian memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafik. Kita langsung saja ke bagian demonya ya. Oke, tunggu bentar. Nah, ini dia tampilan sederhana aplikasi yang kami buat. Kemudian gimana sih cara makainya? Nah, langkah pertama itu kita pilih file CSV terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan beberapa file CSV, kita akan memilih yang ini terlebih dahulu. Kita tinggal open dan boom. Semua data yang dalam file CSV yang kita pilih tadi itu ditampilkan dalam tabel seperti ini. Nah, tidak hanya menampilkan data dalam tabel, aplikasi yang kami buat juga itu menampilkan informasi file itu dari jumlah baris dan jumlah kolom. Itu kenapa sih harus ada ini? Karena kami ingin mengatakan bahwa aplikasi ini tuh udah benar-benar memasukkan semua datanya tanpa ada yang terlewat. Nah, kemudian mungkin kita coba saja grafiknya ya. Pertama kita akan mencoba grafik bar. Nah, bisa dilihat kita fullkan terlebih dahulu ya. Grafik batang ini adalah dimana jika mahasiswa itu mendapatkan nilai yang sangat bagus atau tinggi, maka grafik batangnya juga itu yang tertinggi. Kemudian kita akan mencoba file grafik line. Grafik line ini sama seperti grafik batang, yang dimana tentang nilai ya, nilai yang tertinggi hingga yang terendah seorang mahasiswa. Kemudian ada grafik pie. Nah, grafik pie ini tentang presentasi nilai mutu mahasiswa ya. Banyak seperti yang dilihat teman-teman, banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai B dan kemudian nilai E dan D juga.
Nah, jika teman-teman ingin mengganti file CSV-nya, kita klik reset aja. Kemudian kita coba lagi, pilih file, kemudian data penjualan, contohnya seperti ini, dan yap, berhasil lagi. Nah, mungkin cukup ya presentasi dan demonstrasi dari kelompok kami. Selebihnya kami memohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan berterima kasih juga kepada teman-teman yang menonton hingga akhir. Kami akhiri presentasi dan demonstrasinya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.